Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke subbab 3.5 Cauchy Criterion ya. Ini adalah subbab terakhir yang akan saya bahas di bab limit, di bab barisan maksudnya ya. Setelah itu kita akan ke bab 4. Di definisi 3.5.1 itu ada definisi bahwa suatu barisan X, Xn dari bilangan real itu dikatakan barisan Cauchy kalau untuk setiap epsilon ya ada. Jadi ini seperti definisinya konvergen ya. Ada natural number namanya H epsilon. Kalau di konvergen definisi limitnya itu kan K epsilon, di sini pakai H epsilon sama saja. Sedemikian hingga untuk semua natural numbers bedanya ada di sini. Kalau di konvergen hanya ada satu suku yang lebih besar dari K epsilonnya. Nah, kalau di sini ada dua suku. Kita ambil dua suku N sama M pada barisan ini ya. Jadi XN sama XM dia itu yang lebih besar dari H epsilon. Ya. Suku XN XM itu memenuhi ini adalah mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Kalau konvergen kan ini Xn min limitnya X kurang dari epsilon. Ini kalau konvergen ya. Nah, sedangkan yang ini untuk yang barisan Cauchy. Ini barisan Cauchy-nya. Definisi barisan Cauchy ya. Jadi tadi bedanya kalau di konvergen itu hanya ada satu suku saja Xn ya dengan mutlak Xn kurang dari X yang merupakan limitnya itu harus kurang dari epsilon. Kalau ini Cauchy criterion ini Cauchy barisan Cauchy ini ada dua suku yang diambil. Kalau kita ambil dua suku yang lebih besar dari H epsilon, maka mutlak dari Xn dikurangi Xm-nya itu kurang dari epsilon gitu. Nah, untuk membuktikan suatu barisan itu Cauchy yang diperlukan adalah ya sama seperti konvergen, definisi konvergen. Kalian kan harus menemukan K epsilon yang tepat berapa. Kalau di sini berarti harus menemukan H epsilon yang tepat itu berapa. Contohnya ya, barisan seper N itu ternyata adalah barisan Cauchy. Caranya gimana? Berdasarkan definisinya tadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya ada bilangan natural number H sedemikian hingga, nah ini adalah yang dia pilih, hanya itu lebih besar dari 2 per epsilon. Kenapa dia bisa memilih hanya itu lebih besar dari 2 per epsilon ya? Ya kalian dicoret-coretan dulu. Mengapa dia dapat 2 per epsilon? Tadi kan definisinya Xn dikurangi Xm. Kita kan maunya dia itu kurang dari epsilon kayak gini kan. Nah, Xn-nya itu apa? Xn-nya itu seper N gini. Dikurangi Xm-nya apa? Ya pakai M. Tinggal diganti. Kalau ini N ya N, kalau ini M ya M, seper M. Dari sini ya, berdasarkan ketidaksamaan segitiga, ini bisa saya ganti jadi seper N ditambah seper M. Kesamaan segitiga ya. Ini seper N plus seper M. Kenapa bisa gitu? Oke. Ini seper N. Ini kan bisa saya tuliskan gini. Plus min seper M. Ini kan. Nah, ini kalau saya jabarkan lagi ini tuh ini masih sama dengan berarti ya kalau saya ganti kayak gitu. Ini itu berdasarkan ketaksamaan segitiga, berarti tandanya seperti ini. Ini jadi seper N ditambah min seper M. Nah, ini sama dengan seper N plus seper M gitu. Kita berarti pinginnya kita itu dia ini kurang dari epsilon. Nah, karena ini adalah barisan yang sama ya, dia ini kan adalah suatu barisan yang sama, hanya beda sukunya N dan M saja.
Berarti yang kita inginkan ini jadi epsilon per 2, yang ini juga epsilon per 2, biar dia nanti ketika ditambahkan kurang dari epsilon kayak gitu kan. Makanya di sini hanya yang kita pilih adalah kebalikannya, dibalik 2 per epsilon kayak gini. Ya, maka ini tadi kan coret-coretan ya, sudah ini coret-coretannya. Maka kalau M sama N, MN itu dia lebih besar dari H, ya we have, kita punya dibalik. Karena ini barisannya kan seper N yang kita inginkan ya. N lebih besar dari H, berarti seper N itu kan kurang dari seper H. Padahal hanya tadi lebih besar dari 2 per epsilon, berarti ini kurang dari epsilon per 2 gitu. Seper N-nya kurang dari epsilon per 2. Begitu juga yang MM juga gitu ya. Akhirnya kan dapat seper M-nya kurang dari epsilon per 2 dengan cara yang sama ini tadi ya, karena M-nya lebih besar dari H. Maka ya akhirnya kita punya ya yang coret-coretannya kalian tadi ditulis di sini. Mutlak seper N dikurangi seper M kurang dari sama dengan seper N plus seper M. Sudah diketahui ini kan ya, seper N kurang dari epsilon per 2. Ya berarti dia ini epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Sudah, ini adalah pembuktiannya bahwa seper N itu adalah barisan Cauchy. Nah, sekarang yang B, kita akan membuktikan bahwa barisan XN yang dirumuskan dengan 1 plus min 1 dipangkatkan N itu bukan barisan Cauchy. Gimana caranya? Ya dari sini ambil N itu bilangan genap. Terserah, misalkan N-nya 10, N-nya 100, N-nya 1000 ya. Pokoknya bilangan genap, berapapun itu N-nya, sebesar apapun itu N-nya, kalau dia genap, coba kalian masukkan genap. Ya, di situ kita punya 1 plus ya xn-nya kalau genap, x saya tulis di sini genap, 1 plus min 1 pangkat 2k pangkat genap. Hasilnya adalah 1 plus 1. Kalau min 1 dipangkatkan genap kan selalu 1 ya. 1 plus 1 yaitu 2. Ini kalau X-nya genap. Kemudian ya selanjutnya ini untuk yang N-nya. Jadi pilih N itu genap. N sama dengan genap. Selanjutnya pilih M itu adalah N plus 1-nya. Suku setelah N. Ya, suku setelahnya N. Misalkan X genap tadi itu 100, yang satunya 2K plus 1. X M-nya itu berarti 1 plus min 1 pangkat 2K plus 1. Ini 1 plus min 1 pangkat 2K dikalikan min 1 gini ya. 1 plus karena min 1 pangkat 2K tadi dia itu selalu positif kan ya, min 1 dikuadratkan kan positif, berarti ini 1 dikali min 1, ini 1 min 1, hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi ketika saya pilih tadi N-nya genap, M-nya itu 0, di sini terbukti ya, XN dikurangi XM, XM-nya, XN-nya berapa? XN-nya tadi adalah 2 kan ya, XM-nya itu kita dapatkan 0. Nah, ini sama dengan 2, padahal epsilon itu kan bilangan yang sangat kecil sekali gitu. Nah, kalau misalkan epsilonnya itu 1 gimana? Kan nggak bisa, berarti tidak memenuhi gitu. Padahal harusnya kan xn dikurangi xm itu harus kurang dari epsilon gitu. Ini terlalu besar ya, tidak bisa dibuat seperti itu. Maka
1 plus min 1 pangkat n itu bukan barisan Cauchy. Nah, selanjutnya di sini ada lemma 3.5.3 ya. Ternyata kalau suatu barisan itu konvergen ya, kalau dia konvergen maka dia itu pasti barisan Cauchy. Jadi syaratnya dia konvergen dulu, dia punya limit berarti dia itu Cauchy ya. Untuk pembuktiannya dia punya limit. Misalkan limitnya itu namanya x kecil, berdasarkan definisi limit ada k epsilon per 2 yang di sini yang diambil ya. K-nya ya, K-nya nilainya epsilon per 2. Sedemikian hingga kalau n itu lebih besar dari K ya, K epsilon per 2, maka ini xn min x dibuat kurang dari epsilon per 2. Kenapa? Biar nanti kita dapatnya epsilon gitu. Xn min x itu kurang dari epsilon. Maka dengan demikian jika h epsilon itu, h epsilonnya kita ambil nilainya sama seperti k-nya. Jadi dibuat epsilon per 2 juga. Gitu. Jika n sama m lebih besar h epsilon, kita punya itu xn dikurangi xm. Kemudian dimanipulasi, ditambahkan min x dan plus x. Jadinya dipisah-pisah seperti ini ya. Yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, gitu loh ya. Xn min x sama xm min x kita dapatnya. Lah tadi xn min x itu kan epsilon per 2. Nah, begitu juga yang xm dikurangi x, dia juga epsilon per 2. Karena kita mengambil h epsilonnya tadi sama dengan k epsilon. Sama-sama epsilon per 2. Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 jadinya epsilon. Terbukti bahwa kalau suatu barisan itu konvergen, dia merupakan Cauchy. Nah, selanjutnya di lemma 3.5.4 ya, di situ dikatakan bahwa barisan Cauchy itu bounded. Ini sudah jelas ya. Tadi kan konvergen itu sudah pasti Cauchy, padahal konvergen, barisan yang konvergen itu kan adalah barisan yang terbatas. Di teorema yang kemarin ya, ketika suatu barisan itu monoton dan terbatas, maka dia konvergen. Nah, di sini yang konvergen itu adalah barisan Cauchy, berarti barisan Cauchy itu ya pasti terbatas gitu ya. Pembuktiannya silakan dibaca sendiri. Nah, akhirnya kita sampai di 3.5.5 Cauchy convergence criterion ya. Kalau tadi di lemma 3.5.3 tadi kan katanya kalau konvergen berarti dia Cauchy gitu kan ya. Ternyata di 3.5.5 Cauchy convergence criterion itu bolak-balik, if and only if, jika dan hanya jika. Suatu barisan yang konvergen itu jika dan hanya jika dia itu Cauchy. Jadi bisa dibolak-balik. Kalau yang 3.5.3 tadi dia cuma ngomong kalau konvergen sudah pasti Cauchy, tapi kalau Cauchy dia belum tentu konvergen. Dilema itu kan kayak gitu Mas Yan ya. Nah, ternyata ini diperbaiki oleh 3.5.5. Ternyata bisa kita katakan juga kalau suatu barisan itu Cauchy berarti dia itu konvergen. Boleh kita katakan terbalik seperti itu. Jadi hubungannya ternyata timbal balik antara barisan Cauchy sama barisan yang konvergen. Jadi kalau dia konvergen sudah pasti Cauchy, kalau dia Cauchy dia sudah pasti konvergen gitu. Jadi intinya apa sih? Di teorema di Cauchy convergence criterion itu, kalau kalian ingin membuktikan suatu barisan itu konvergen, misalkan ya punya limit apa enggak sih, kalian bisa membuktikan dia itu Cauchy apa enggak. Kalau dia Cauchy, dia merupakan barisan Cauchy, berarti dia sudah pasti konvergen. Kalau misalkan kalian nggak bisa membuktikan berdasarkan definisi konvergen ya, jadi bisa membuktikannya menggunakan Cauchy gitu. Udah selesai yang kita pelajari sampai sini saja. Saya akan jelaskan sedikit yang nomor 4 ya. Tunjukkan dengan menggunakan definisi ya, kalau xn dan yn itu barisan Cauchy, maka xn plus yn itu juga barisan Cauchy.
Nah, di sini Xn dan Yn diketahui barisan Cauchy. Buktikan Xn plus Yn juga barisan Cauchy. Nah, berdasarkan definisi ya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya, jika N lebih besar dari H epsilon, N sama M ya, N M itu lebih besar dari H1 epsilon, karena saya mau yang Xn dulu. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 jika N M lebih besar dari H1 epsilon, maka Xn dikurangi Xm itu kan harusnya kurang dari epsilon. Definisinya kan kayak gitu, tapi kan kita belum menentukan ini nilainya berapa nanti ya. Karena di sini ada 2 barisan seperti biasa ya. Kemudian untuk yang Yn, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 jika Nm lebih besar dari H2 epsilon. Kenapa saya di sini pakai H1 H2? Karena epsilonnya beda. Ya, ini karena barisannya beda. Yang ini barisan X, ini barisan Y. Jadi harus dibedakan ya. H1 epsilon sama H2 epsilon. Maka gini ya. Yn min Ym itu pasti kurang dari epsilon. Nah, kita kan ingin membuktikan bahwa Xn plus Yn itu barisan Cauchy. Berdasarkan definisinya tadi apa? Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 gitu kan ya. Maunya itu jika N sama M lebih besar dari H epsilon. H epsilonnya apa? Karena di sini ada 2 barisan yang hanya itu berbeda, sukunya itu berbeda. Kita kan nggak tahu N sama M ini lebih besarnya itu ketika kapan. 2 suku ini kita ambil ketika hanya itu berapa di X dan di Y, itu kan kondisinya berbeda, itu kan ya. Kapan mereka memenuhi? Kalau di sini Xn plus Yn, ini kan berarti harus memenuhi keduanya, memenuhi yang X barisan yang Xn ini ya, juga memenuhi yang Yn. Gini, dia harus memenuhi kedua-duanya. Berarti yang kita ambil adalah nilai terbesar dari H1 atau H2, yang mana itu nggak tahu. Makanya di sini H epsilonnya kita pilih maksimum dari H1 dan H2 gini. Ya, jika Nm yang lebih besar dari H epsilon, di mana H epsilonnya itu maksimum dari H1 dan H2, maka nah, baru kita buktikan tadi ya, Xn plus Yn. Xn plus Yn kurang dari Xm plus Ym. Gini, ini sama dengan kalau saya buka kurungnya, Xn min Xm, ini saya satukan sama yang ini ya, ditambah Yn min Ym. Nah, saya kurung sendiri-sendiri gini. Oke, nah ini kan sudah kelihatan, sudah mulai dapat. Nah, ini sama dengan apa ini? Berdasarkan ketaksamaan segitiga Xn min Xm plus Yn min Ym. Kayak gini kan? Nah, ini kan kita maunya dia itu kurang dari epsilon, gini kan? Ini karena pakai ketaksamaan segitiga, berarti yang di sini sudah harus kurang dari sama dengan ya. Maunya kan dia kurang dari epsilon. Seperti biasa kalau ada bentuk seperti ini, ya berarti ini harus epsilon per 2 sama epsilon per 2 biar dia jadi epsilon. Kayak gitu kan? Berarti ya H epsilon yang kalian pilih di sini, yang tadinya epsilon ini diganti jadi epsilon per 2. Ini juga epsilon per 2. Sudah selesai gitu pembuktiannya. Ya, jadi dari awal tadi kalau kita tulis
xn-nya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Jika nm lebih besar dari H1 epsilon, maka dibuat aja xn min xm-nya kurang dari epsilon per 2. Ini juga epsilon per 2. Hanya yang kita pilih apa? Maksimum dari H1, H dan H2, karena di sini ada dua barisan yang berbeda. Dari sini perhitungannya dapat dia kurang dari epsilon, terbukti. Nah, sekarang yang perkaliannya xn yn juga barisan Cauchy seperti tadi ya. Kalau xn itu sendiri untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya. Jika nm lebih besar dari seperti tadi ya, dia punya H1 epsilon, maka xn dikurangi xm itu kan kurang dari epsilon. Saya tulis epsilon dulu di sini ya, karena kita nggak tahu itu nanti dibuat berapa. Yn juga gitu, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, jika nm lebih besar dari H2 epsilon, maka xn dikurangi xm itu kurang dari, saya tulis epsilon dulu. Nah, selanjutnya di sini yang mau kita buktikan xn dikalikan yn juga barisan Cauchy, berarti berdasarkan definisi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya, jika nm lebih besar dari H epsilonnya tadi kita pilih sama dengan maksimum dari H1 dan H2 ya. Maksimum dari H1 H2 ya, maka apa itu xn yn dikurangi xm ym itu sama dengan, berarti kita harus memanipulasi. Kalau ada perkalian seperti ini ya, kita mulai manipulasi dengan min xn sama y yang m. Boleh dibolak-balik, terserah, sama aja ya, mau pakai xm sama yn juga boleh, plus x n ym min xm ym kayak gini. Oke, dari sini yang ini ya, ini sama ini saya satukan, xn sama-sama punya xn kan, berarti ini saya kurung yn min ym. Ini sama-sama punya ym, berarti ym-nya saya keluarkan xn min xm, gini kan ya. Nah, seperti itu. Baru setelah itu menggunakan ketaksamaan segitiga, kurang dari sama dengan ini, berarti saya punya xn yn min ym, ini terpisah gini, ym xn min xm, seperti ini. Menggunakan sifat perkalian, akhirnya saya punya xn, yang ini kayak gini ya, mutlak terpisah semua. Ini juga ym mutlak xn min xm. Nah, maunya kan seperti ini. Nah, di sini ada mutlak xn sama mutlaknya ym, itu yang jadi masalah. Nah, kalian ingat tadi, kalau dia itu barisan Cauchy berarti dia terbatas gitu kan ya, karena xn dan yn terbatas, maka berdasarkan definisi terbatas itu apa? Xn itu mutlak dari Sn, semua barisan Xn itu kurang dari M1, dan mutlak dari Yn itu juga kurang dari M2, sehingga di sini kita tambahkan, dan ada M yang merupakan maksimal dari, kita ambil yang maksimal ya biar dia memenuhi kedua-duanya, maksimal dari M1 M2 gitu ya.
Ini baru makanya di sini. Oke, itu untuk xn sama ym-nya ya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya itu di sini xn-nya itu kan tadi saya kurang dari M1, yn-nya kurang dari M2. Selanjutnya di sini saya sudah milih M itu maksimal dari keduanya. Berarti saya tulis M aja ini ya. M yn ym plus yang ini juga M xn min xm. Nah, gimana caranya ini biar kurang dari epsilon? Ada M, ada M. Berarti kan di sini harus, kalau tadi kan epsilon per 2 ya, berarti ini kan harus epsilon per 2M. Biar M-nya ini bisa dicoret kan kayak gini. Ini juga epsilon per 2M. Biar ini bisa dicoret. Akhirnya epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Kurang dari epsilon kayak gitu kan. Berarti di sini yang kita pilih epsilonnya ini kita ganti. Kita ganti apa? H1 berarti ini epsilon per 2M1, yang ini epsilon per 2M2, kayak gitu. Ya, ini berarti ditaruh di atas dulu ya. M1 sama M2 perkenalan dulu. Itu. Jadi kalau kita tulis rapi, ini kalau kita rapikan lagi. Oke, ini jangan dicoret dulu. Ini M, ini M ya. Ini sama dengan ini kurang dari M dikalikan epsilon per 2M ditambah M dikalikan epsilon per 2M. Coret, 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 coret. Jadinya ini sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, hasilnya sama dengan epsilon, ketemu. Jadi sebenarnya tinggal mengotak-atik yang definisi di atas ini. Pilihannya apa? Gitu kan ya. Epsilonnya seperti apa? Kalau ada 2 ya berarti dilihat ada maksimumnya, seperti itu.